Film ini menceritakan kisah seorang wanita cantik yang misterius di mana setiap pria yang mendekatinya akan menghilang akibat menjadi tumbal proyek skincare kecantikannya. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa berbasa-basi lagi, yuk guys, langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Check it out! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Nedi. Nedi ditahan di rumah sakit jiwa itu karena memiliki masalah mental dan juga emosian. Selama di rumah sakit jiwa, Nedi kerap kali melukai para perawat sehingga dirinya sering dikurung di ruang isolasi. Sejatinya sebelum masuk rumah sakit jiwa, Nedi ini adalah seorang wanita polos dan juga sangat pintar. Nedi tinggal di sebuah kota kecil yang bernama Devil Kettle. Ia memiliki seorang pacar yang bernama Chip, dan juga seorang sahabat yang bernama Jennifer. Jennifer adalah seorang wanita cantik dan menjadi kembang desa di kota tersebut. Jennifer dan Nedi ini telah bersahabat dari kecil hingga kuliah bersama. Mereka ini seperti saudara kandung saking dekatnya, bahkan dianggap lesbi oleh teman-teman kampus mereka. Suatu hari, Jennifer mengajak Nedi ke sebuah bar yang bernama Melodyland, di mana sebuah band favorit Jennifer akan tampil di sana. Lalu malamnya mereka pun sampai di bar tersebut, dan terlihat mereka berdua mengobrol dengan vokalis band itu. Saat Jennifer pergi untuk mengambil minuman, Nedi tak sengaja mendengar percakapan dari anggota band yang mengatakan jika Jennifer sudah tidak perawan. Nedi yang tersinggung kemudian menghampiri anggota band itu dan mengatakan jika apa yang mereka ucapkan tidaklah benar. Setelah Jennifer datang, Nedi lalu mengadu padanya jika anggota band tersebut adalah orang-orang yang jahat. Kemudian, saat konser berlangsung, ketika mereka sedang asyik mendengar band itu bernyanyi, tiba-tiba Nedi melihat api yang muncul di sekitaran panggung. Melihat hal itu, Nedi dan Jennifer langsung lari keluar dari bar tersebut. Sesampainya di luar, mereka berdua dihampiri vokalis band itu dan mengajak Jennifer untuk ikut masuk ke dalam mobilnya. Nedi berusaha menghalangi sahabatnya itu untuk pergi. Namun, Jennifer yang kadung ngefans dengan band itu bersikeras ingin ikut pergi dan meminta Nedi untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Kemudian sesampainya di rumah, Nedi menelepon pacarnya dan bercerita tentang kebakaran di bar tersebut. Serta ia bercerita jika Jennifer telah pergi dengan grup band yang baru ia kenali di sana. Tiba-tiba terdengar suara orang yang datang ke rumah Nedi. Nedi yang ketakutan kemudian mengecek secara perlahan. Ternyata yang datang ke rumahnya itu ialah Jennifer. Di sini Nedi merasa aneh dengan sahabatnya itu karena tubuh Jennifer dipenuhi darah dan juga wajahnya terlihat pucat. Saat di dalam rumah, Jennifer terlihat memakan daging mentah yang ada di kulkas rumah Nedi. Setelah selesai makan, Jennifer malah memuntahkan cairan hitam seperti oli bekas yang sangat banyak di sana. Nedi yang melihat hal itu pun menjadi sangat kaget. Setelah itu, Jennifer langsung pergi tanpa berucap sepatah kata pun kepada Nedi. Pada keesokan harinya, terlihat para siswa bergosip gibah perihal bar yang terbakar dan menewaskan banyak orang di sana. Di sisi lain, terlihat Nedi yang masih memikirkan apa yang terjadi pada Jennifer kemarin malam. Tak lama kemudian, Jennifer datang menghampiri Nedi seperti tak terjadi apa-apa. Nedi yang masih bingung lalu bertanya kepada sahabatnya itu tentang kejadian kemarin malam saat Jennifer datang ke rumahnya dalam keadaan yang aneh. Sepulang kuliah, Nedi lalu menceritakan semuanya pada pacarnya jika semalam Jennifer datang ke rumahnya seperti orang yang kerasukan roh jahat. Mendengar hal itu, Chip malah menganggap pacarnya itu sudah tidak waras. Sedangkan di tempat yang berbeda memperlihatkan Jennifer yang sedang menemui seorang pria yang bernama Jonas, yang masih bersedih karena sahabatnya meninggal akibat kebakaran di bar semalam. Dengan kecantikan dan keseksian tubuhnya, Jennifer lantas menggoda Jonas dan mengajaknya untuk pergi ke hutan. Jonas yang awalnya bersedih pun berubah menjadi sakti mode dan mengiyakan ajakan dari Jennifer tersebut. Sesampainya di tengah hutan, Jonas yang berpikiran jika ia bakal mengulek-ulek goa Amazon Jennifer. Namun naasnya, Jennifer justru berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan lalu memakan Jonas.
Seorang guru yang mendengar teriakan kemudian bergegas pergi ke sumber suara tersebut. Sesampainya di sana, si guru malah kaget dengan kondisi muridnya itu yang sudah tewas dengan kondisi kaki dan kepalanya sudah misah. Setelah membunuh Jonas, terlihat wajah Jennifer pertama semakin cantik dan semakin gundal gandul. Lalu scene pun berganti. Terlihat Chip yang sedang menelepon Nedi untuk bertemu dan membicarakan tentang kematian Jonas yang sangat janggal. Nedi pun terkejut dan berkata jika kejadian buruk yang terjadi di kota ini bukanlah suatu hal yang kebetulan. Singkat cerita, sebulan setelah kebakaran bar dan kematian Jonas, terlihat tubuh Jennifer semakin rusak. Ditandai dengan rambutnya yang rontok serta wajahnya yang kian mengkisut. Lalu saat pulang kuliah, teman kampus mereka yang bernama Colin mencoba mengajak Jennifer untuk pergi berkencan dengannya. Awalnya Jennifer menolak, namun setelah lama berpikir, akhirnya Jennifer mau diajak Colin untuk berkencan. Malamnya terlihat Colin yang sedang menuju rumahnya Jennifer untuk menjemputnya. Anehnya, tempat yang ia datangi terlihat seperti perumahan kosong yang tak berpenghuni. Lalu sampailah Colin di rumah Jennifer. Di dalam rumah itu, Jennifer lalu menggoda Iman Colin untuk diajak mengulek bersama. Saat mengulek-ngulek gua itu, Colin yang lengah lantas dicabik-cabik hingga dimakan oleh Jennifer. Di tempat yang berbeda, Nedi yang lagi sedang asik-asiknya dengan pacarnya itu seketika mendapat firasat buruk yang hingga membuat dia tidak fokus. Nedi lantas meminta pulang ke rumahnya. Lalu saat perjalanan pulang, ia melihat Jennifer tengah jalan dengan tubuh berlumuran darah. Sesampainya di rumah, Nedi lalu mengunci pintu rumahnya dan segera masuk ke kamarnya. Tiba-tiba, Nedi dikagetkan dengan Jennifer yang sudah berada di kamarnya dengan keadaan baik-baik saja. Kemudian, Jennifer pun menceritakan semuanya pada Nedi tentang keadaannya saat ini. Berawal dari Jennifer yang diajak pergi oleh anggota band yang ada di bar tersebut. Awalnya, Jennifer berpikir jika dirinya akan diajak enak-enak dengan grup band itu. Nyatanya, band itu mengajak Jennifer ke tengah hutan untuk melakukan sebuah ritual pemujaan setan. Para anggota band tersebut adalah sekte pemuja setan. Maksud kedatangan mereka di kota Jennifer untuk mencari tubuh gadis seorang perawan dan dikorbankan pada iblis agar band mereka semakin terkenal. Pada awalnya ritual ini berjalan lancar, namun di tengah proses penumbalan, keadaan menjadi kacau dikarenakan ternyata Jennifer sudah tak perawan semenjak ia masih SMP. Hal itu malahan membuat tubuh Jennifer dijadikan wadah bersemayam atau inang oleh iblis tersebut. Di sini Jennifer sebenarnya telah mati, namun karena tubuhnya telah dikuasai oleh iblis, maka tiap bulan iblis tersebut butuh tumbal manusia dan memakannya agar tetap kelihatan cantik dan lebih kuat dari sebelumnya. Di sini Jennifer juga memperlihatkan pada Nedi saat tangannya dilukai. Tangannya akan segera sembuh dan kembali seperti sedia kalanya tanpa ada bekas luka sedikit pun. Setelah mendengar semuanya, Nedi kemudian meminta Jennifer untuk pergi dari rumahnya. Lalu keesokan harinya, saat di kampus, Nedi pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang apa yang terjadi pada sahabatnya itu. Di sini akhirnya Nedi tahu jika tubuh Jennifer telah menjadi sukubus. Sukubus ini adalah iblis pemakan tubuh manusia. Dan cara untuk membunuhnya ialah dengan menusuk jantungnya saat mereka dalam kondisi lemah kelaparan. Setelah mengetahui hal itu, Nedi kemudian menemui pacarnya dan menceritakan semua hal tersebut. Nedi juga meminta kepada Chip untuk tidak datang ke sebuah pesta dansa, karena di sana Jennifer pastinya akan mencari mangsa untuk ia makan. Setelah mendengar cerita dari Nedi, Chip masih tidak percaya dan menganggap Nedi semakin tidak waras. Singkat cerita, acara dansa yang diadakan kampus tersebut itu pun tiba. Nedi pun datang ke acara dansa itu sendirian untuk mengawasi gerak-gerik dari Jennifer. Di tempat yang lain diperlihatkan Chip yang sedang berjalan menuju acara pesta dansa kampusnya. Tiba-tiba Chip dihadang oleh Jennifer. Jennifer kemudian berkata pada Chip jika Nedi telah berselingkuh dengan seorang pria lain tanpa sepengetahuannya. Chip yang mendengar hal itu kemudian merasa sangat kecewa dan bersedih. Lalu, Jennifer mengajak Chip ke tempat yang sangat sepi. Sesampainya di sana, Jennifer lantas melemparnya ke dalam kolam untuk ia makan.
Nedi yang berada di pesta dansa merasa ada firasat buruk dan merasa Chip dalam keadaan bahaya. Kemudian Nedi bergegas pergi ke rumah Chip. Namun ibunya mengatakan jika Chip telah pergi ke pesta dansa sejak dari tadi. Mendengar hal itu, Nedi kemudian berlari dan mencoba mencari tahu keberadaan dari Chip. Tak lama kemudian, Nedi berhasil menemukan Jennifer yang sedang memakan tubuh pacarnya. Nedi yang melihat hal itu langsung berusaha menyelamatkannya. Singkat cerita, Jennifer yang lengah kemudian ditusuk oleh Chip dan membuatnya terluka dan kabur meninggalkan mereka. Chip yang kehilangan banyak darah pun akhirnya tewas di tempat. Nedi yang bersedih pun emosi dan mencari Jennifer untuk membalas dendam atas kematian pacarnya itu. Setelah menemukan Jennifer, terjadilah perkelahian antara dua sahabat ini. Kemudian Nedi menusuk jantung sahabatnya itu yang membuatnya tewas seketika. Ibu Jennifer yang mendengar keributan di kamar anaknya lalu menemukan Nedi dalam posisi membunuh Jennifer. Akibat hal itu, Nedi lalu dibawa ke penjara khusus gangguan sakit jiwa. Pada akhir film ini, kita diperlihatkan jika Nedi bisa terbang karena Nedi mendapatkan luka gigitan dari Jennifer, yang membuat dia memiliki sebagian kekuatan iblis tersebut. Nedi pun menggunakan kekuatannya itu untuk keluar dari rumah sakit jiwa, guna mencari anggota band di awal film tadi dan membunuh semua personilnya. Dan film ini pun selesai.